Saudara, kita akan belajar sesuatu tentang kesehatan. Ya, hari ini mungkin ini pertama kali Anda dengar bahwa tentang kesehatan. Tadi pagi saya menjelaskan tentang food and mood, bahwa apa yang Anda makan bisa menciptakan mood Anda berbeda. Jadi ketika Anda senang, yang keluar adalah endorfin. Senang karena apapun sama. Ya. Senang karena apa, senang karena undian, senang karena apa, senang. Pokoknya senang, keluar endorfin. Kalau endorfin keluar, daya tahan tubuh naik. Kalau daya tahan tubuh naik, Anda nggak bisa sakit. Kalau ada susah, apapun alasan Anda, walaupun Anda anak Tuhan atau tidak anak Tuhan, kalau susah mengeluarkan namanya kortisol. Kalau kortisol keluar, pasti sakit. Jadi nggak peduli ada anak Tuhan atau tidak anak Tuhan, Anda harus suka cita. Yang mengerti katakan amin. Karena orang kulitnya putih, kalau mencet pasta gigi juga keluar. Orang kulitnya hitam juga pasti keluar. Jadi gerak senyum seperti ini sudah pasti mengeluarkan endorfin. Anda dapat undian, Anda korupsi, Anda kenal Yesus, sukacitamu karena apapun pasti bentuknya begini. Kalau sudah begitu, pasti Anda awet muda. Cuma kalau karena korupsi nggak lama. Karena kalau KPK datang, Anda stres. Waktu stres datang yang keluar kortisol. Tapi kalau sukacita karena Yesus pasti abadi, karena dia tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Mau tepuk tangan buat Yesus? Oke, saya. Yang kedua ini kita akan belajar, saudara ya, bagaimana kita bisa nggak? Kita akan belajar yang kedua ini bagaimana kita masuk surga tanpa kolesterol. Yang setuju katakan amin. Karena kolesterol tidak bisa didoakan. Diabetes juga tidak bisa didoakan. Ya. Kenapa kolesterol tidak bisa didoakan? Siapa di sini yang bisa mendoakan kolesterol? Saya akan ajak Anda ke mitra keluarga untuk doakan banyak orang kolesterol. Bahkan KKR kesembuhan pun hanya per periode. Itu menunjukkan apa? Bahwa kesembuhan datangnya hanya karena kehendak Tuhan. Dokter jantung aja nggak bisa mengobati bapaknya sakit jantung. Saya nutrisionis aja, mami saya sakit. Jadi Anda harus mengerti itu. Keselamatan dan kesembuhan datangnya hanya dari Tuhan. Yeremia 33:6 mengatakan bahwa kesehatan dan kesembuhan hanya daripada Tuhan. Sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Tetapi orang yang sangat percaya kepada Tuhan, orang yang suka melakukan bagiannya. Jadi orang yang percaya tumbuhan itu tumbuh, dia akan suka kasih pupuk. Orang yang sangat percaya pertumbuhan dari tumbuhan, Tuhan menumbuhkan sesuatu, dia akan suka menyirami. Jadi itu yang paling penting, saudara belajar ini buku saya. Yang sebelah kiri itu saya sebagai chef, saya juga chef saudara ya. Jadi bagaimana kita belajar masak yang sehat. Yang di Senjata Surga itu khusus firman Tuhan dan kedokteran. Jadi saya tulis itu di Turki, ya kita sekolah di sana untuk jelaskan bagaimana kisi-kisi firman Tuhan itu benar semua. Ya. Lalu yang sebelah sana tentang sehat dan cantik itu tentang kecantikan. Ini untuk perempuan atau laki-laki yang mencintai perempuan. Laki-laki yang mencintai laki-laki nggak usah beli. Ya, ini untuk bagaimana kantong mata ya, tentang flek. Strawberry dianjurkan dikasih yogurt clean, dibuat masker 5 menit siram air es, fleknya bisa hilang. Nanti pulang beli strawberry semua. Mau diajarin bagaimana ngilangkan kantong? Sekarang atau tahun depan? Ada rasanya lebih tertarik menghilangkan kantong mata daripada belajar mengampuni. Saya kasih cepatnya. Itu tentang itu. Yang di bawah ini tentang bagaimana kenapa ayam tidak boleh dimakan kepalanya. Yang saya tambah repot. Lupa saya makan kepala ayam supaya jadi kepala nggak jadi ekor Pak. Gak ada hubungannya ya saudara ya. Kalau Anda rendah hati, keluar angkat Anda. Di situ diajari bagaimana banyak hal. Dada ayam itu isinya amino. Kalau Anda makan dada ayam, tentu Anda akan beli dada Anda akan digang. Tapi kalau Anda makan paha ayam itu kalau dibuka warnanya merah, isinya zinc dan zat besi. Jadi kalau Anda menstruasi, khusus perempuan ya, kecuali di sini ada laki-laki yang menstruasi saya nggak tahu. Tapi kalau perempuan sudah harus makan paha karena paha ini isinya zinc dan zat besi. Atau anak kecil yang flu. Kalau Anda laki-laki mau flu, Anda boleh makan ini. Ya seperti itu. Kalau cara
itu nggak ada vitaminnya, nggak ada toksinnya, jadi disuke. Ya kalau ada yang keren gitu ya, jadi disikat gigi pakai cacar silakan. Jadi saya di depan itu suka ya, tapi saya nggak aneh, menurut saya aneh. Itu nggak ada nutrisinya, nggak ada racunnya, jadi ada nasi kulit. Ya ini saya tanpa repot. Daging digoreng coklat, daging direbus coklat. Jadi kalau sosis warnanya merah, jangan dibeli. Nah di situ tips-tips ya. Contoh lagi, telur setengah matang itu okompoidnya bikin katarak. Jadi makan telur setengah matang tambah kuat tapi katarak. Jadi paling enak makan apa? Makan telur yang sangat keras, karena sangat matang membuat aminonya bisa diserap oleh tubuh. Di situ juga diajarkan kalau telur dikupas, direbus, dikupas gampang. Pernah rebus telur terus dikupas gampang, berarti telurnya sudah digabung. Tapi kalau telur dikupas sulit pernah. Saya dulu kan acara pasca ya, setelah minggu dapat telur, terus bukanya sulit. Kata teman saya, banyak ini ya. Setelah saya sekolah, saya pinter demikian ya, saya bilang, oh kamu kosannya 1000 tahun, bayangin. Jadi kalau telur itu dibuka sulit, telurnya baru balik ya. Nah, itu salah satu beberapa tips yang di sana. Yang di sini tentang saya dan pintar. Ya, saya dan pintar ini tentang anak saya. Waktu itu saya tulis soal anak saya. Karena setelah saya punya anak dia, baru saya mendalami gizi, sehingga dia sempat saya jadikan bahan percobaan. Ya. Maksudnya tetap sehat, gitu ya. Jadi saya kasih pepaya. Pepaya itu kalau dikasihkan oleh anak kecil, anaknya bisa tambah tinggi. Atau arginin, sesuatu vitamin yang mahal. Tapi kalau di pepaya ada. Cuma di pepaya aman karena dari Tuhan. Jadi ada tanda-tandanya fisiologisnya sama dengan organik. Jadi kalau anak kecil kasih pepaya, kakinya udah warna oranye, harus stop. Tanda beta karoten udah full, seperti salmon, kakinya jadi oranye. Karena salmon juga makan wortel laut ya, atau pepaya laut. Jadi kakinya jadi warna merah. Jadi kalau anak Anda makan pepaya terus-terusan, kalau kakinya mulai oranye ya, karena epidermis di sana kan tipis. Nah kalau sudah begini sudah dulu, lalu dikasih lagi sampai dia maksimal tingginya. Anda maunya seberapa dia? Ya ini anak saya di depan ini. Jadi dia masih SMP kelas 1, masuk 2 bulan, tapi kakinya udah 44. Ya sudah tinggi, kalau berdiri sudah tinggi. Jadi karena dia pakai itu salah satunya. Jadi banyak di sini ada nutrisi untuk teknologi otak. Jadi kalau anak-anak gampang lupa, stroberi hindarin yang ikan tidak bersisik. Karena ikan yang tidak bersisik, sisik ini mengandung akrilgliserol untuk tolak merkuri. Jadi yang tidak bersisik mengandung merkuri. Kalau ikan ini yang tidak bersisik mengandung merkuri dimakan orang ibu hamil, anaknya autis. Kalau dimakan orang dewasa, kalau laki-laki dewasa kayak Anda makan kayak lele nggak mungkin autis. Terus dari sebelahnya sudah dua autis gitu ya. Dan kalau orang dewasa hanya pikun. Kalau kacamata lupa. Gitu. Banyak pasien saya bilang itu, Pak ini loh Pak, fokus saya ini pikun. Kenapa? Ya kalau kacamata lupa. Kata iya Bu, iya. Terus saya tes, tesnya gampang. Saya tanya kok, tadi keluar rumah lewat pintu atau jendela? Oh pintu. Tadi nggak ikut, masih ngerti. Hanya lupa hal-hal kecil, memori pendek. Ya, merkuri menghapus memori pendek. Ya, jadi kalau utangnya banyak, nggak mau bayar makan dulu. Berdosa. Ya. Tapi maksud saya efeknya sampai seperti itu. Ya. Siapa ya? Nah, seperti itu. Ya. Oke, seperti itu ya. Yang ini saya nanti akan saya ajarkan nanti malam ibadah terakhir. Saya salah satunya juga kerja sebagai training education. Jadi pelatih fitness yang mau sertifikasi kayak di Sudapus saya akan ngajar di Sutos, di Gym, di trainernya ya, Jadi trainernya disertifikasi supaya bisa melatih isi medik dengan baik. Oke, itu yang terakhir ini yang akan saya ajarkan hari ini. Saya jus. Bagaimana tentang kolesterol, diabetes, darah tinggi dan asam urat. Kalau ini sakit, ini enggak, asam urat. Kalau ini sakit, ini enggak, asam urat. Kalau dua-duanya sakit, osteoartritis. Pernah sakit gigi di kepala, tapi kasih obat dari sembuh. Nah itu berarti osteoartritis. Nanti kita akan belajar itu. Bangun tidur cekot-cekot. Bangun tidur nggak bisa buka ini. Nggak bisa buka, harus lama. Kadang-kadang kita berpikir, kok kram ya, kok sumutan. Apakah ini kurang pantulan? Bukan ya. Itu asam urat, tahu ya.
Kadang-kadang kita nggak ngerti dan kita ada apa-apa bingung. Naik tangga terus-terusan. Ya, pasti ada setan. Itu dehidrasi. Kalau tembok ini ada gambarnya tengkorak, doakan nggak bisa. Belikan cek 5.000 hilang. Doakan siapa? Doakan yang ngecat ini bertobat gitu aja. Saudara kalau nggak mau melakukan bagianmu, saudara bisa kecewa. Kenapa? Sudah beribadah. Tapi saya lihat saudara seperti ini semangatnya. Aduh, ini salah satu gereja seperti saya kalau ngajar di GBCC ya, semangatnya. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara. Saudara mungkin saudara nggak ada, saudara ini seperti tadi. Ini kota diliputi kemenangan dari Tuhan saudara. Saudara, tapi ya tadi kalau saudara sudah terlalu semangat begini, itu yang membuat dolar naik atau pengaruh dalam hidupnya. Saya kemarin juga ikut bingung soal dolaristik, soal dolar. Karena saya lihat baca-baca masih berbau dolar semua ya. Waktu bingung dolar naik, kadang-kadang ya kita ini kan nggak tenang gitu, karena ada sesuatu yang menurun di dalam hidup kita, omset atau apa. Tetapi tiba-tiba anak saya ini loh di depan ini saya namanya ya, dia bilang, apa potong rambut? Saya bilang, potong rambut. Rambut ini tumbuhnya nggak ada dolar ternyata. Jadi begini saudara, kalau saudara belajar hidup, Anda lihat anakmu, lihat istrimu masih bisa bicara, nggak di rumah sakit, saudara lihat ya, di kedokteran ada yang aneh, namanya keratin. Keratin itu bahan baku rambut, juga bakunya bulu mata. Rambut Anda masih bisa tumbuh. Kenapa keratin ini nggak bisa tumbuh jerawat-jerawat begitu? Bahan bakunya sama, proteinnya sama. Anda makan dada ayam, dia akan memberi protein di keratin, dia akan memberi protein di bulu mata. Karena itu sampo segar otot selalu mengandung protein. Karena itu maksud saya ya. Kadang-kadang saya baru melihat bahwa di sini ada sesuatu yang bisa memotong Anda. Namanya sistem kuasa dari Tuhan. Karena itu saya percaya sistem yang dari Tuhan seperti ini memangkas bulu mata tumbuh juga bisa memangkas kanker. Itu juga kadang-kadang. Saudara, kita harus belajar banyak bahwa Tuhan tidak suka kita sakit. Saya nutrisionis, tapi ada dari saya dokter. Kami paling tidak suka kalau anak kami sakit. Kami kalau sama pasien, ada terutama adik saya di UGD ya. Kalau ada orang kecelakaan, oh apa? Sudah mau patah-patah itu, apa? Sama-sama saya, nah dia ini pasti. Jadi kita tenang kalau sama pasien, tapi kalau anak kita demam, aduh, kita bisa shock. Itu menunjukkan bahwa orang pandai tidak suka anaknya sakit. Apalagi Tuhan Yesus, walaupun dia bisa menyembuhkan orang buta, dia tidak suka kita katakan. Anda harus anggap ini baik-baik. Anda sudah saya per detik 3 juta sel darah merah dihasilkan di tulang belakang jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Jadi kalau Anda tidak tidur jam itu, darahmu pasti berkurang. 3 juta. Lab hanya bisa membuat 200.000 per 2 bulan. 2 bulan 200.000. 2 bulan lagi 200.000. Tuhan kita per detik 3 juta. 2 bulan berapa? 15 tahun berapa? Berkatnya dari Tuhan nggak bisa dihitung. Hanya bilang aja thank you Tuhan. Lagi ya, lagi ya. Leukosit sel darah putih. Dia itu kalau anak kita demam atau kita lagi sakit, leukositnya naik sel darah putihnya. Kerjanya apa? Memukuli penyakit. Sel darah putih diciptakan Tuhan untuk membunuh penyakit. Diciptakan per detik 1.600.000. Medis bikin sistem lama 3 bulan hanya 20 keping, 30 keping. Tuhan kita menciptakan sel darah putih per detik 1.600.000. 1.600.000. Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Saudara nggak tanya, maksudnya apa Tuhan? Kok menciptakan per detik sel darah putih itu membunuh penyakit? Maksudnya Tuhan mau ngomong sama Anda tiap detik nggak boleh sakit. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Saudara kalau belajar soal ini, saudara akan percaya bahwa Tuhan tidak punya hati ada sakit. Tetapi bagian kita ini yang salah merawatnya. Mobil kalau sudah rusak, kalau dia sudah berani pakai pisau, dia akan bilang ganti baru. Berarti ya saudara ya, di Kejadian dikatakan begini, sudah dijadikan manusia baik adanya. Kita sudah melewati isu.
Tapi kalau cara merawatnya salah, Anda nggak boleh protes. Contohnya, sepeda motor diisi minyak tawon, nggak bisa. Berdoa, iman dalam Yesus, sampai Yesus datang kedua kalinya nggak bisa. Sampai baptismu segini kecil. Karena Anda sedang mencobai Tuhan Allah, karena Dia tidak bisa dicobai. Terus Anda datang ke Jepang, jaminannya mana? Dibongkar. Nah, kalau nggak tahu, sorry ya, di luar garansi. Anda ini jangan bohongin medis. Sumpah dok, nggak makan ini, nggak makan ini, nggak makan ini, nggak makan apa? Pokoknya makan biasa-biasa itu. Apa? Pokoknya gitu. Ya darahnya ada jeroannya. Ini siapa? Mungkin disadar dok. Soalnya saya kasih tahu ya, saya sudah ke Singkawang kok ya, Singkawang tempatnya orang sakti. Itu sih dokter bisa jalan di atas air. Kalau sudah sembahyang Cina itu, saya sama tukang keliling, saya kan kerja di BRI, itu bisa jalan di atas air. Tapi ini saya sudah ketika saya sama dia si direksi duduk, tiba-tiba mereka show time, gitu, free jalan saya. Kok sakit-sakit, semangat saya. Kupingnya ini bisa pada begini. Ya, kan sakit-sakit yang bisa ini. Yang ditutupi itu bisa jalan-jalan begini, walaupun lalu tetap dicuri, itu tahu baunya apa, langsung diambil dimakan itu dalam kandungan. Singkat cerita, saya ini kepingin menguji Yesus, nama Yesus itu. Saya sering seperti itu, saudara. Kadang-kadang bisa namanya Yesus hebat ya. Dia jalan itu saya bilang, darah Yesus dalam hati. Dia bisa masuk air, saya begini. Ini sungguh saudara, saya mau ngomong sama saudara. Langsung dia bilang, ini, yang punya ilmu lebih tinggi jangan kita cuma syukur. Mau tepuk tangan untuk Yesus. Saya sering di Sidoarjo ada orang sakti ya, kotak-kotak orang dimasukkan tusuk-tusuk pedang nggak apa-apa. Saya bilang, darah Yesus, aduh, kosong ya. Itu terjadi saudara. Karena itu nama Yesus itu hebat saudara. Ucapkan dari dalam nama Yesus anakku baik, dalam nama Yesus pekerjaanku baik, terjadilah sesuai iman. Karena Yohanes pasal berapa itu saya katakan gini, karena sampai sekarang belum pernah minta atas namaku. Jadi Anda cuma bilang Tuhan berkati aku, nggak bisa. Anda harus bilang dalam nama Yesus aku diberkati. Biasa saya singkat cerita, malamnya mereka marah. Ketok-ketok saya jam 3 sore di Pontianak, saudara saya nginepnya di Pontianak. Ketok, tak lihat orang-orang yang tadi yang sama-sama itu. Saya bilang, apa? Itu kok nggak mati? Maksudnya apa? Terus ada dia yang paling benceng apa? Saya sudah bayangin, benceng apa? Boleh masuk? Tanya, ada boleh masuk ya boleh, toh. Dan nyampe bunuh, kalau masuk, gitu. Tapi saya pikir dia biasa. Loh, gak mati orangnya gitu. Rasa juga kan gak enak kok bisa. Masuk, gitu masuk duduk begini. Biasanya sering saudara, karena saya kan ngajar, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Penjual itu samping saya itu sudah sering. Pertama penjual babi, paling gak benci, paling benci saja. Ya. Yang tersekolah. Singkat cerita masuk itu ngomong, itu tak buka. Kalau di sana kan ada kayak karpet-karpetnya gitu. Dibuka itu aja gunting, paku. Anak Tuhan pokoknya di dalam dirinya lebih dahsyat daripada setan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Saudara jangan takut. Singkat cerita dia tanya, Pak kok bisa nggak masuk? Oh iya saya punya guru namanya Yesus. Kapan-kapan saya boleh belajar boleh. Terima sekarang masuk, dia masuk. Loh, dia tuh bisa dipanggil langsung masuk, bisa. Panggil, Yesus masuk dalam hidup. Ujungi saudara. Ya, Yesus masuk dalam hidup saya apa-apa. No, ya, nanti bertobat deret. Ya, intinya begini. Intinya begini. Dia ngomong sama saya, Pak, saya tertarik sama tadi Bapak. Setelah mereka demo, saya seminar. Setelah mereka demo saya seminar apa? Seminar diabetes. Karena saya dipanggil untuk itu ya, sama dibayar BRI untuk memberi nasabah-nasabah dari sana. Buku-bukunya itu dengar, terus dia tanya, Pak, kok sakti, kok saya diajari? Kenapa? Saya ini diabetes. Loh, kok bisa jalan di atas air diabetes?
iya. Wah, kami bisa ngirim pisau masuk ke perutnya orang, nggak bisa mengeluarkan orang kesantet nggak? Oh bisa Pak, orang kesantet, di dalamnya ada lelenya, ada ikannya, ada jerawatnya, saya bisa keluarkan Pak ikannya. Jadi bulu disantet ini didoakan keluar dari dari kelamnya keluar ikan-ikan ini. Sakti saudara. Terus tak bilang, nggak keluar kok gula ini diabetes. Nggak bisa. Betul apa? Soalnya suhu saya juga diabetes. Terus saya tanya sama Tuhan, kok usia begini? Ya, karena di dalam firman Tuhan dicatat, Tuhan memasukkan ke negeri penuh susu dan madu. Tuhan sangat peduli terhadap nutrisi. Hari ini kita akan belajar ini, saudara. Tuhan Yesus sendiri yang bisa meredakan badai, tidak pernah merubah batu jadi roti dengan doanya. Jadi doa tidak bisa merubah nutrisi. Jadi Anda makan jeroan, bapak khusus berdoa dalam nama Yesus, berkati makanan ini, tetap mati. Katakan sebelah, bertobat tuh. Sekarang kita akan masuk lagi. Next. Ini saya di BRI, ya sekarang BRI sekarang di BRI. Next. Ini di Papua. Next. Oh ya, nanti kalau Anda nggak tunjukin, nggak cukup, Anda mau baca-baca soal fitness, baca soal apa, saya lihat sih bahasanya bagus-bagus sih. Lumayan. Yang depan-depan ini lebih bagus-bagus. Yang di tengah-tengah ke belakang, ngapain magic jar di bawah? Narau sekalian ya. Sedang bertopan cepat dan selesai. Ada Instagram saya, Yohanes_Sunarji. Ya, Yohanes_Sunarji. Jadi Anda bisa belajar di situ kuncis gitu ya, dalamnya apa. Tadi kita bicara di ruangan itu ada yang tanya, Pak, bisakah buah itu dimakan sendirian begini nggak usah dijus? Beda sekali. Misalnya ya, buncis itu dimakan, asam folat bikin tekap punggung, nggak bisa bungkuk. Jadi orang yang bungkuk yang nggak makan asam folat. Luka, itu kok buahnya yang bungkuk-bungkuk, ya nggak makan itu, nggak ada hubungannya. Yang tekap ya tekap, itu kan asam folat, namanya buncis. Ya. Jadi kalau Anda makan buncis, langsung ditutup pilorusnya, langsung enzimnya kencang, Anda nggak bungkuk. Tapi kalau Anda makan apel, polifenol, langsung jantungmu kuat, tidak bisa kena serangan jantung. Lupa, bisakah apel sama buncis di blender di perut? Nggak bisa. Nanti kan jadi sabut, nggak bisa. Jadi masuk langsung ditutup. Tetapi kalau asam folat dan polifenol di blender di luar, diminum langsung, beda kerjanya. Langsung insulin, jadi diabetesnya langsung sembuh. Anda ngerti ya? Jadi percampuran di luar sama di dalam beda. Karena itu nanti kalau di buku yang saya jus jangan salah. Anda selama ini kan buah mau masuk gitu, nyeng, diminum lah. Sehat, matanya lebih terang, rambutnya nggak bisa rontok, bisa jalan dengan baik. Tapi diabetesnya nggak sembuh. Kenapa? Urutannya salah. Karena nanti Anda akan belajar lebih banyak tentang urutan. Pemilihan buah penting. Contoh, kalau alpukat diambil, digoyang-goyang kayak bunyi, Anda makan, kulitmu halus, matamu lebih terang, jerawatmu hilang, lebih baik, kukunya lebih bagus, ya, karena keratin-keratinnya dan magnesiumnya tinggi. Tetapi kalau dikocok gini dia kira tek Anda makan, omega 3 yang lebih hebat dari sawo. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di buku itu lengkap, sama saya akan jelaskan. Saya juga minta coklatnya. Anda bisa cari Yohanes Sunarji, healthy cooking, coklat. Saya akan ngajari bagaimana makan coklat itu lebih sehat daripada kopi. Kopi sebenarnya nggak apa-apa karena dia tumbuh-tumbuhan, terutama laki-laki aman, terutama siang. Kalau siang tanpa efek sama sekali. Tapi kalau perempuan saya sarankan jangan. Bingung juga ya, no? Mempercepat menopause, bisa melepaskan tulang dan banyak hal. Kalau coklat tidak bisa, ya sama efeknya. Tapi kalau laki-laki mau kopi silakan. Ya, next. Ini nggak usah saya lihat juga ya. Kemarin kita nyuntik tikus. Tikus disuntik sampai entah. Tikus disuntik sampai sengker-sengker. Katanya jahat, apa kamu tak suntik sini? Ini percobaan, ya bisa orang di percobaan itu tambah nggak sopan loh. Ini terus suntik sudah gitu dikasih bunyi sama apel. Butanya bisa lihat, bisa jalan. Nah karena itu ditemukan apel dan itu sentuh diabetes, gitu ya, nanti ya.
tikus dikasih kuah daging, diinjekkan dan paksakan, buka ini masuk, terus dia langsung nggak bisa jalan, ininya benjol-benjol, asam urat itu. Itu cara tesnya begitu. Dan setelah itu dikasih apa? Daun salam 10 lembar, dikasih air 2 gelas, dipanaskan sebentar, diminumkan. Langsung itunya hilang, bisa jalan. Jadi sekarang ditemukan bahwa daun salam menghilangkan penyakit asam urat. Asam urat tidak boleh 0, jangan lebih dari 7. Karena kalau lebih dari 7 cekok-cekok. Tapi kalau tidak punya asam urat, sorry ya, impoten. Nggak usah lihat sebelahnya. Nah, jadi kalau ibu, sorry kalau dari mantu tanya, asam uratku berapa? Oke, next. Ya, ini serius ini. Sekarang kita baca firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi, kalau misalnya, kok saya lihat seperti Pak Erwin, nah ini saudara saya, ya. Kalau misalnya saya kasih buat percakapan aja, Pak Erwin ini saya bohongin, Pak masukkan aja, nanti kalau dia sudah mobil, kalau mobilnya diisi minyak kayu putih lebih banter Pak. Oh gitu ya, karena percaya dimasukkan. Setelah dimasukkan, tidak bisa jalan. Terus dia ngomong gini, Pak doa supaya keluar, Yesus Yohanes keluar. Tidak ada, saya di sini Pak. Di situ minyak kayu putih. Makanan doa diabetes nggak bisa. Kalau manusia setan keluar, saya bilang aku di luar Om. Saya di dalam disambut Om. Anda ngerti maksud saya sekarang? Caranya gimana caranya? Apakah diabetes bisa sembuh? Bisa. Bisa didoakan? Tidak. Kalau enggak itu sudah didoakan semua pikiran keluarga kosong. Kenapa tidak bisa? Karena masih banyak yang belum ngerti soal ini. Setan hanya yang bohongi supaya Anda makan. Setan tidak di dalam tubuhmu. Karena roh yang dalam dirimu lebih dahsyat daripada setan. Yang dari sendiri dulu. Karena itu kalau doakan orang kesurupan gampang, bilang ancam. Kalau saya doakan diancam. Kamu keluar atau mau tak sebut nama Yesus? Kalau dia setan lama, keluar daripada mati. Karena tahu saktinya nama Yesus. Kalau setan baru, nekat, diracun ya. Karena itu maksud saya, karena setan paling gampang diusir pakai nama Yesus. Tapi gula tidak bisa. Karena itu banyak pendeta diabetes, banyak dukun diabetes. Anda harus ngerti ini dulu. Kalau Anda tidak ngerti ini, Anda kecewa ikut Yesus. Sudah doa, tidak sembuh. Apakah diabetes bisa sembuh? Bisa. Karena mami saya gulanya 600, mau dipotong nggak jadi. Dengan doa, enggak sudah doa, mami saya yang bertuhan. Tapi setelah dia jaga makan, seminggu saja Tuhan menunjukkan kuasanya. Waktu engkau melakukan satu langkah bagianmu, Tuhan akan beri langkah menyelesaikan bagianmu. Yang nanti katakan amin. Mami saya hanya jaga makan dan bilang begini, Tuhan ampuni salah makanku. Baru sembuh saudara. Karena Tuhan itu ajaib. Karena bilurnya menyembuhkan engkau. Yang mengerti katakan amin. Jadi bilurnya ini pasti menyembuhkan. Tapi Anda makan lagi. Kenapa sih saya minum tidak habis? Karena diisi terus. Kecepatan Tuhan menyembuhkan kalah cepat sama Anda makan. Maksudnya Anda geragas itu. Wis, tak keras-keras. Kalau Anda ngerti hal ini, Anda kan perlu. Karena sebenarnya 80% penyakit karena salah makan. Nanti malam akan saya kupas benar detail soal polanya. Ini kan soal kolesterol saja ya. Saya akan masuk. Next. Ada makanan yang membuat mata lebih terang. Ada makanan yang membuat mata lebih katarak. Ada makanan yang menumbuhkan rambut. Ada makanan yang merontokkan rambut. Ada makanan yang membuat fungsi kakimu berjalan. Ada makanan yang membuat fungsi kaki tidak berjalan. Radiator diisi air jalan, diisi soda. Jadi ada sesuatu yang membuat fungsi tidak berjalan. Di mata kuliah semester 4 kalau Anda belajar biokimia pangan, diajari namanya functional routine. Next. Ada yang membangun sesuatu. Makan tambah tinggi, makan tambah tidak sakit. Kalau di ilmu fitness makan amino, badannya bertambah, namanya esensial.
Ada sesuatu makanan yang membuat badan kita tidak bisa bertambah karena tidak esensial. Karena itu ilmunya namanya biodefut. Nah, firman Tuhan sudah mencatat ini ribuan tahun yang lalu. Jadi apa yang saya ajarkan hari ini tidak membuat Anda lebih sehat, menjaga kesehatan yang akan diberi oleh Tuhan. Yang mengerti kata-kata ini. Jadi perjamuan suci, Anda tadi sudah minum, Anda bilang dalam nama Yesus aku disembuhkan Tuhan. Anda sudah sembuh, sekarang bagianmu adalah menjaga kesembuhan dengan apa yang Anda pola makan. Contoh, kalau Anda sudah diperbaiki sama bengkel mobilmu, bagianmu apa? Menjaga baiknya mesin ini. Dengan apa? Ya misilah. Kalau mami saya sudah masak nasi, terus saya bilang ini, lapar. Mami saya bilang, sudah masak saya. Lapar mah. Ini sudah masak. Lapar. Maunya disuapi. Buah itu tomat diciptakan sebelum manusia. Tomat itu kalau di blender, diminum, matanya lebih terang, kulitnya lebih halus. Kalau tomat itu dimakan sama bebek goreng, rambutnya nggak bisa rontok karena daging unggas itu punya protein lebih kuat. Tetapi bebek satu potong kolesterolnya cuma 90. Kalau nggak pakai kulit, kalau pakai kulit 650. Anda ngerti ya? Ini akan saya ajari Anda nggak takut makan tapi ngerti bahkan item-item kecil itu yang membuat Anda lebih sehat. Kalau Anda nggak ngerti hal ini, Anda bisa kecewa. Oke ya. Tapi tomat kalau digoreng, tomat satu dipotong dua. Anda pernah ke restoran yang ada tomatnya digoreng ya, dipanggang begitu. Kalau yang makan perempuan seminggu 3 kali nggak bisa kena kanker payudara. Kalau yang makan laki-laki kanker prostatnya sembuh. Karena waktu digoreng vitamin A-nya hilang, tapi dia mengeluarkan zat baru namanya lycopene, membuat payudara atau prostat Anda laki-laki menjadi lebih baik. Anda sejauh ini ngerti nggak? Nah, next. Nah, ini anak saya. Saya kasih contoh. Nah, kamu ini punya jantung. Masa Pak? Serius? Masa ada? Bukan obat bagasi. Percaya nggak di mobil ini bisa jalan ada mesin ini? Masa ada? Bukan. Oh iya ada ya. Ya ini mau kena masuk tubuhmu tak gelar dan kamu percaya. Next. Enggak, Anda harus tahu. Karena Anda ini tidak yakin. Anda bisa berguru sama istrimu, anakmu, tapi Anda tidak tahu di dalamnya ada organ-organ yang harus dijaga. Nah ini kayak begini gerak. Dia diciptakan waktu Anda 2 cm. Hari ke-4 minggu sudah di jantung. Terus kapan ya? Kapan akan saya katakan tentang keajaiban Tuhan. Anda bisa nangis. Anda lagi protes sama Tuhan, air liur sudah diciptakan, nanti kankernya. Anda lagi marah sama Tuhan, air tetes matamu sedang keluar. Jadi nggak ada hubungannya Tuhan sama Anda, karena dia setia. Oh, saya Tuhannya, tak stop semua kemudian. Kok saya itu? Kalau saya Tuhan untung, ya Tuhan kamu ya. Nggak saya mau cerita sama Anda mau marah datang mau ibadah. Maksud saya begitu loh saudara. Anda boleh lagi stres lagi apa datang mau karena di sini ada hadirat Tuhan yang mengerti kata-kata. Saya tidak pernah lihat orang yang cari Tuhan susah. Loh kok saya susah? Hanya merasa susah. Kalau mau lagi itu iya, banyak yang lebih hancur iya gitu. Jadi saudara kasih tahu itu paling penting cari Tuhan ya. Karena yang menciptakan jantung itu Tuhan. Dokter jantung nggak bisa mengobati bapaknya sakit jantung. Catat itu baik-baik. Tapi orang mengasihi orang tuanya, mengampuni orang tuanya, hormat orang tuanya, bapaknya tidak jadi mati. Kenapa? Karena yang dia sembah itu Tuhan penciptanya jantung. Mami saya waktu diabetes saya nangis, adik-adik kami dokter nangis semua, mau dipotong. Tapi kami setelah berdoa, kami tambah sekolah, tambah pintar, tambah stres. Kenapa? Karena kami tahu pankreas tidak bisa didandani. Akhirnya kami kami 6 ya. Kami nama ini berdoa terus kami berdoa sama Tuhan. Kami tidak minta disembuhkan medis. Kami ngerti tidak bisa secara medis. Karena medis ini juga sebenarnya dari Tuhan saudara. Dan berdoa dan kami bilang tapi Tuhan kau ini pencipta langit dan bumi. Jadi dalam nama Yesus mami saya pankreasnya baru sembuh saudara. Gula 600 jadi 120, tidak jadi dipotong. Yang aneh kulitnya udah hilang tumbuh. Mau tepuk tangan buat Tuhan saudara. Sejak itu kami mengajar yang berbeda seperti ini. Dulu enggak saudara, percaya enggak? Percaya mati opus. Resep saya enggak. Sekarang kami enggak berani karena kami tahu ada punya Tuhan yang hebat.
Kalau Anda ketemu orang-orang biasa-biasa itu, dia akan ngakali bengkel itu. Tapi kalau ketemu pencipta mobil, diganti mobil baru. Yang mengerti kata-katanya. Yang kau sembah itu pencipta. Kalau engkau punya saudara sakit, punya orang tua sakit, nanti pulang, beda dengan kau pegang, kau harus bilang dalam nama Yesus, tanpa melihat kelemahan kami. Organnya jadi baru. Kalau mata Anda sudah jadi baru, saya nggak bilang matamu ya, mata Anda jadi baru, cara telingamu sudah baru, cara hidupmu sudah baru, cara ngomongmu sudah baru, Anda berhak minta sama Tuhan. Lahir baru itu bukan sekedar cara ngomongnya baru, saudara. Kalau engkau percaya dalam dimensi tertentu, organ-organmu dalam nama Yesus baru, yang setuju tepuk tangan untuk Tuhan. Ini loh gunanya Yesus yang hebat itu. Saya sejak dukun itu ngaku diabetes, saya langsung tahu, kamu tidak apa-apa sama Yesus saya. Ya. Ini harus dikasihani. Dia itu, oke, saya dulu ya. Bro, nah yang depan ini, Anda berdiri dulu. Iya. Menghadap sana, bro. Dengar instruksi saya ya. Punya tangan enggak? Mana? Angkat di atas. Gerakkan jarinya coba deh. Oh iya punya ya. Ini otak sadar. Menghadap sana ya. Punya khusus enggak? Gerak no. Yang gerak kupingnya begini. Itu otak tidak sadar. Oke, silakan duduk. Kita masih punya otak lain yang namanya sadar dan tidak sadar. Namanya jantung. Jantung ini Anda kepahitan dia jalan, Anda suka tidak dia jalan, Anda tidur dia jalan, pingsan jalan. Anda ngerti? Harus dipelihara. Pompa itu bahaya. Rumahnya dulu 1 lantai, sekarang 4 lantai. Bagian atas nggak dapat air. Bingung kenapa? Pompanya hanya bisa mendorong lantai 2. Pompa ini bermasalah. Pompanya jebol, nggak dapat air. Lupa pompa saya baru, Pak. Diteliti, ternyata bukan pompanya, pipanya tersumbat. Pipa itu apa? Pembuluh darah. Pompa itu apa? Jantung. Jantung itu bagus, tapi kalau tersumbat, kena kolesterol yang kasih dasar ini, nggak bisa. Akhirnya darah nggak ke sana. Anda lihat saya. Kalau ibu jari ini saya ikat dengan karet, warnanya biru jadinya. Kenapa? Nggak dapat darah. Kalau saya buka karet, jadi merah lagi. Kenapa? Dapat darah lagi. Maksudnya apa? Yang suka ikat siapa? Manusia. Yang suka jalankan darah siapa? Tuhan. Jadi Tuhan yang punya hati, Anda stroke. Anda baik-baik dulu. Saya ini pengacaranya surga, belani Tuhan. Enaknya banyak orang bilang, gini hati Bapak saya stroke. Enaknya itu. Saya kolesterol. Ini tidak Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Next. Kalau tersumbat di otak namanya stroke iskemik. Kalau tersumbat sebelah kanan nggak bisa main musik. Karena kanan untuk ngelamun untuk main musik. Yang lumpuh tangan kiri. Kalau tersumbat otak kiri nggak ngerti bedanya uang 100.000 dan 1.000. Enak kalau orang tangan kanannya lumpuh, berarti kan otak kiri bujuk orang duit pasti bujuk. Tapi dosa tuh. Ngerti ya? Itu kalau tersumbat otak. Kalau tersumbat jantungnya namanya next serangan jantung. Apa maksudnya serangan jantung itu? Jantungnya diserang. Pak, pipanya baru loh Pak, pompanya baru, kok masih stroke? Ternyata airnya kental. Banyak orang pipanya tidak tersumbat, jantungnya bagus, olahragawan, loh kok mati, futsal. Anda pernah dengar kasus itu? Badminton kok stroke, mana? Darahnya kental, kenapa? Tidak pernah minum air putih. Caranya darah kental, mau diajari sekarang atau enggak? Enggak, punya mereka juga. Soalnya ini 4 semester, terus ngajar obat 40 menit tidak bisa. Itu orang putih kuat. Anda tahu cabai merah? Tengahnya ada namanya kabelnya kapsaisin. Itu 1 kapsul bisa 2 juta. Tapi kalau Anda belikan cabai 1 becak, murah meriah dari Tuhan. Enak saudara. Tengahnya ini namanya kapsaisin. Itu ambil dulu aja, masukkan di dalam sayuran apapun. Tapi dia menciptakan rasa pedas ya. Jadi untuk anak-anak pinggirkan dulu. Ya untuk bapak sama mamanya kasih kapsaisin. 5 aja. Itu sudah bisa bikin darah kental jadi stabil langsung. Ayo, kapsaisin itu sakti loh berarti. Kok bisa dia nyembuhkan?
Karena dia ciptaannya Yesus. Diciptakan sebelum manusia diciptakan. Jadi kalau Anda protes kanker, protes darah kental, Tuhan bilang, sudah aku ciptakan. Seperti manusia tadi bilang sama saya, Pak, sudah diciptakan. Anda ditanyakan, Gabriel datang terus metik lombok terus ngasih nada gitu. Pinginnya Mikael datang itu metik tomat goreng buat kamu gitu. Itu namanya nggak sopan. Karena sebelah bertobat tuh. Nah, yuk sekarang next. Ini agak cepat ya, mulai siap ya. Saya akan masuk di materinya. Ada dua, yang satu baik, yang satu jahat. Yang jahat ini namanya LDL, low density lipoprotein. Low, kepadatannya low. Apa sih? Sirloin. Banyak dagingnya, banyak lemaknya. Namanya sirloin. Low, berarti proteinnya nggak banyak. Jalannya bikin pelan. Nyumbat tadi itu. Yang satu baik, density lipoprotein, banyak dagingnya, namanya tenderloin. Bagian dada namanya HDL. Nanti kita akan belajar pelan-pelan ya. Dalam makanan HDL ada LDL. LDL ini next. LDL ini tidak boleh lebih dari 100. Kalau 100 kena serangan jantung. Nanti kita akan belajar apa sih sumber-sumbernya. Kita hindari next. Yang ini harus di atas 50. Kalau Anda fitness, Anda bisa ngecek metabolisme rate. Jadi umur Anda berapa, umur Anda seperti berapa. Ya, saya ini lumayan, ya 44, tapi umur jantungnya 24, masih kelihatan ganteng. Ada trainer saya umur 36, umur jantungnya kayak 46. Jadi Anda kalau nggak jaga makan, yang dibikin awet muda jantungnya. Jadi Anda bisa seperti muda. Ini saudara, tak kasih bonus satu ya. Jalan pagi, tahu lari pelan dibuat jalan, agak mikro itu. Jalan cepat, itu seperti waktu mau tutup. Wah, sampai tutup tanya ada apa itu? Nah itu heart rate-mu namanya 65% daripada maksimum heart rate. Pinggang bisa kecil, jantungmu buka sumbangan. Anda jalan pagi, ya berapa kali itu agak cepat gitu ya, tergesa-gesa. Satu-satunya tanpa makanan yang bisa meningkatkan HDL. Itu cara tunggu baik-baik. Karena itu olahraga tidak bisa dihilangkan. Oke, next. Anda lihat ini, selang tahu ya selangnya. Selang ini kalau ada air kan jalannya biasa begini. Tapi kalau ditekan, jalannya ini. Ini kan biasa. Kalau ini, ngerti ya, maksud saya ya. Nggak usah pakai suara ya, kalau disetelkan sebelah sini. Bisa nggak? Nah, setel. Klik aja ini. Bisa? Suaranya turun, stop. Suaranya turun. Nah, Anda lihat ya, ini jalannya biasa. Tapi waktu ditekan, nah, saya butuh ini, Anda ngerti ininya. Oke, next. Ini jangan dijalankan dulu ya. Ini video. Di sini ini lubang-lubang. Kalau Anda makan jerukmu di sini. Makan telur asin, aminonya di sini. Makan protein juga di sini. Makan pengawet juga di sini. Jadi kalau Anda makan permen, darah yang sama di sini, detik berikutnya udah di sini. Kalau Anda makan pengawetnya juga rusak di mana. Tapi kalau makan jeruk, di mana-mana juga. Hati-hati dengan apa yang Anda makan. Mulai paham ya, ngerti ya? Oke, jalankan videonya. Yang tadi saya bilang 3 juta per detik ini loh. 3 juta Tuhan menciptakan ini gratis jam 12 malam sampai jam 4. Ini harus jalan. Kalau berhenti apa? Di otak tadi stroke, kalau di sini serangan jantung. Kenapa? Anda lihat saya, ambil nafas. Oksigennya dibawa di sini. Bentar. Tahan. Yang sini ada telur asin di bawah. Saya bawa. Bentar om, ada sampah om. Buka sekalian. Sampai sini gini. Dibawa lagi. Karena itu maksud saya harus jalan. Kalau berhenti, adiasa.
Ngerti ya? Jangan sampai berhenti. Next. Ini pembuluh darah yang biru-biru di sini nih. Tangan-tanganmu ini tampak ada pembuluh darah. Ini ya panjangnya ini ya. Ini nyumbat namanya LDL. Jalankan videonya supaya ada apa? Nggak bisa jalan. Anda ngerti maksud saya? Iya. Next. Ini enggak. Nah, ini jalankan. Supaya Anda tahu. Ini kalau dari penampang depannya Anda lihat, ini kan jalannya lancar. Tapi kalau ini menebal karena LDL yang Anda makan lebih banyak, maka dia akan seperti ini. Menebal, menambah kecepatan jalannya ini. Mulai paham ya? Next. Ini jalannya lancar. HDL tinggi tanpa LDL. Next. Menyumbat setengah. Jalannya begini, Anda lihat ya. Kecepatannya jadi tinggi. Disebut darah tinggi. Darah tinggi itu tersumbat setengah. Minum Norvas seumur hidup. Mau diajari cara buka sumbatannya enggak? Pak, saya enggak mau darah tinggi, Pak, saya mau stroke kayak aja. Ini kan darah tinggi, saudara. Kalau makan jeroannya seminggu sekali. Kalau tiap hari nyumbatnya full. Next. Tuh, nggak bisa jalan. Ayo sekarang kita belajar makanan apa yang buka sumbatan ini, dan makanan apa yang menyumbat sehingga kita tidak makan sumbatannya itu, dan makan yang buka sumbatan namanya HDL. Karena itu firman Tuhan mendasari tadi apa? Makan yang berguna. Berguna itu apa? Menjalankan darah, bahan baku darah. Makanan yang mengejarkan darah, makanan yang menguatkan jantung. Sekarang kita belajar makanannya ya. Mulai kita belajar makanannya. Aku saya kurang berapa? Kurang 7 menit. Kasih sampai saudara ya. Tambah sedikit boleh nggak? Oh iya, ini dia. Next. Ini babat bukan anduk loh ya. Loh, apa ini Pak? Ini kok anduk? Ada yang bilang ada kecil. Bisa saya coba. Oh itu kan ibu, bukan. Ini babat nih. Ini loh saudara, ini penting sekali. Ini apa sih Mas SD lebih canggih daripada kita? Ini saringan ya. Saya nyari kita ya. Terus di sini. Harusnya diminum ini tehnya. Terus saya bilang, di sini sudah ada tehnya. Saya makan saringan aja ya. Pintar tapi edan. Banyak orang seperti ini. Babat ini nyari angkat tangan ini pasti pelaku firman. Ini nyari knalpot, baru-baru. Daripada makan ini ya, kalau ada baik motor tuh langsung isi petrol. Sama saudara, sama. Hanya lebih cepat aja. Ini ginjal, pipis, dan banyak hal saudara. Saringan makanan diciptakan untuk menyaring supaya hewannya hidup terus. Tadi saya bicara berhubungan sama beberapa panitia. Dimasukkan ke negeri yang penuh susu dan madu. Firman Tuhan. Tidak diminum susunya, dimakan jeroannya sapinya. Gimana itu? Ini ya begitu. Ini saringan yang diciptakan Tuhan di dalam binatang supaya binatangnya hidup. Dapat racun, tempat racunnya dimakan. Katakan seperti itu, jangan makan saringan lagi. Jadi supaya halus saudara. Jadi kalau depannya menjual jangan ngomong, oh cuma jeroan pada bro, cuma makan saringan bro, gitu aja. Ya. Biasanya yang marah-marah ini ya panitia atau pendeta-pendeta karena jemaatnya nggak ngasih lagi ini bingung. Ya next. Nah ini saudara lihat nih, sate kambing saya paling suka karena kambing itu lebih bagus daripada daging sapi.
Yang dia itu sama spesies sama saya. Anda lihat ini, saya jelaskan dulu jangan emosinya. Ini kecil, ini besar. Yang ini bisa 4 hari, yang ini cuma 4 jam. Berarti hebatnya kecil. Kambing itu tidak disuntik seperti sapi disuntik. Jadi dia lebih organik. Karena dia tumbuhnya hanya tumbuh saat hari raya tertentu. Hari biasa yang suka tidak terlalu banyak. Dia seperti ayam kampung, lebih bersih, tidak pernah disuntik. Jadi dagingnya lebih bagus. Cuma protein aminonya, terutama valin dan argininnya itu ini seperempatnya kambing, seperti 1 kilonya sapi. Jadi kalau makan sate kambing jangan banyak-banyak seperti makan daging sapi. Yang bahaya itu pokoknya ininya, saringan. Ini lemaknya. Ini ya jangan ya. Sorry ya saudara, kadang-kadang saudara itu kalau nggak detail. Saya kasih tahu ya, di Palangkaraya saya khotbah, koyong-koyong bilang ke istrinya, Pak, memang suami saya salurannya sembuh, tapi ini hancur tuh. Maksudnya apa? Saya kan bilang, daun salam 10 lembar, direbus air, dididihkan, diminum. Sungguhan mendidih diminum. Loh, goblok ya. Saya bilang, Pak, ini semua, tapi kan. Bukan apa itu teman. Karena itu saya nggak mau disalahkan, sekarang saya didih. Kalau 10 lembar, kalau 12, dididihkan, dinginkan. Pelan-pelan, baru minum. Nah, kamu harus detail. Next. Nah ini maksudnya kan mepet. Ini tidak terlalu penting buat Anda, penting buat orang-orang Farisi, orang yang seperti firman melanggar. Ini pada Farisi enggak? Ini saya jelaskan kenapa sih masalah babi itu kok tidak disarankan, kok sapi boleh. Firman Tuhan itu maksudnya apa sih gitu loh? Saya mau tak jelaskan sebentar, mau. Ini perutnya apa? Oh, yang mau ini di rumah saya ada 1 kilo. 1, 2, 3, 4. Anak SD tahu ini 1, 2, 3, 4. Perutnya 4. Sapi ada cacingnya enggak? Banyak. Sapi ada cacingnya? Banyak. Jumlahnya banyak-banyak. Banyak sapi cacingnya. Kok gede sapi kok? Anda ngerti maksudnya? Kenapa cacingnya sapi dimakan manusia kok mati? Karena manusia perutnya 1. pH-nya beda, maka bakteri cacing apapun yang tinggal di sapi tidak bisa hidup di dalam perut manusia. Babi perutnya 1. Firman Tuhan mencatat dengan jelas jangan dimakan karena tidak muafiat. Mungkin Anda baca ini sulit ya mengerti. Tapi saya ini gampang, ini semasa-masa kecil apa aja anak SD langsung tahu. Kenapa? Karena oh ya benar, oh memang dia tidak muafiat. Karena jatuhan itu lebih gampang. Karena dia ngerti ilmu ini. Ya dulu kan ada SD tidak pernah masuk ya, karena itu ini di biologi dikasih tahu perutnya 4 sapi itu, babi perutnya 1, tidak muafiat. Alkitab mencatat jelas sapi boleh dimakan karena muafiat, gimana? Babi tidak boleh dimakan karena tidak muafiat. Maksudnya apa sih? Babi perutnya 1, kalau dimakan manusia perutnya 1, maka bakteri dan cacing dan telur yang lolos masuk itu hidup. Ini panitia yang aku ini seperti kalau saya tunjukkan keluarkan dagingnya, cacing-cacingnya. Anda nggak usah ya tahun depan ya, dan apa tak tunjukkan tahun depan. Sekarang cuma Anda ingatkan saya jangan lupa nutrisi yang mengeluarkan cacingnya. Mau diajarkan sekarang atau enggak? Atau dinikmati setahun ini? Sapi kalau makan sesuatu dimasukkan di perut nomor 1. Anda lihat ini. Di sini semestinya ditaruh di daging, rasanya taruh di lemak. Aminonya dikembalikan di sini, dikunyah-kunyah lagi. Dimasukkan di perut nomor 2. Di perut nomor 2, B1, tiamin, B6, piridoksin, dan kobalamin, B12 ditaruh di daging, rasanya ditaruh di lemak. Tertinggal juga di sini. Jadi kabar baiknya jeroan banyak vitaminnya. Seberapa? Karena itu dulu medis dulu bilang, tidak apa-apa, di ayam ada vitamin A-nya segini. Sisanya sedok. Kalau wortel, vitamin A full tanpa stroke. Nah itu yang dipelajari di gizi. Lalu dikembalikan lagi, diputar airnya, dikembalikan lagi, disaring 4 kali, lalu dibuang. Jadi dagingnya beda sama lemaknya dan jeroannya. Next, dagingnya bersih, racunnya di sini semua sama di sini. Kalau jeroannya ini sama lemaknya dimakan, maka dipindah ke lemak perempuan, ke payudara kanker payudara, ke rahim ke rahim. Kalau dimakan laki-laki, dipindah ke prostat kanker prostat. Karena itu bilang jeroan dan lemaknya jangan dimakan. Dokter juga bilang.
Seperti Tuhan larang jangan membunuh, polisi juga bilang jangan membunuh. Sama nggak saudara? Oke, next. Ini boleh sekali-sekali, karena ini masih telur. Yang ini tidak boleh. Kulit tidak disarankan. Next. Vegetarian bilang, Pak saya tidak makan daging kok stroke. Ternyata dia makan sesuatu yang ini. Kalau kok di Surabaya saya enak pakai bahasa Surabaya. Anda tahu ngendal? Ngendal itu beku. Dimasukkan lemari es beku, dikeluarkan juga beku margarin ini. Maka kalau dimakan manusia nyumbat di dalam udara. Kalau nyumbat setengah apa? Darah tinggi. Kalau nyumbat full stroke. Karena itu orang yang suka makan cake pasti cenderung seperti itu. Bolehkah makan roti tart? Boleh. Pas ulang tahun saja. Catat betul baik-baik ya. Namanya ulang tahun, kok tiap hari ulang tahun. Loh Pak, saya diundang Pak, saya diundang, saya makan. Makan rotinya, apa nasi-nasinya biasa aja. Next. Ini dibahas ya. Nah, di sini banyak pelanggan kemantunya. Nah, ya. Saya juga makan, tapi ini yang bahaya tengahnya ini. Supirnya aman sekali. Saya kan dulu masak di Redmart, chef. Di sana daging kepitingnya dijual resmi. Kenapa? Karena memang tanpa kolesterol. Jadi sumpitnya itu bersih. Dulu saya masih belum lainnya buat begini saudara. Saya ikut farmasi, bosnya jajar. Jadi kan saya tahu kandungannya, saya bilang, bos ini bos telur bagus, bapak ya. Untuk program. Boleh tak makan saudara ya toh? Gitu. Sekarang bertobat saudara ya. Berdosa ya. Tapi kamu nek suamimu jengkel jadi kasih tengahnya loh saudara ya. Ini pokoknya kolesterolnya lumayan ya. Ini 800-an. Kita butuh 200 stok kebanyakan. Sampainya 0. Oke, sekali-sekali boleh lah. Ya, berapa kali Pak? 20 tahun sekali. Maksudnya jangan sering ya. Pokoknya boleh makan tapi jangan sering. Ya, ada yang tidak boleh, tidak menurut saya boleh tapi jangan sering gitu aja. Next. Ini aman tanpa kepala. Ini saya kasih gambar ada kepala tanpa kepala. Kalau tanpa kepala luar biasa. Ya bisa menambah tinggi badan juga, namanya arginin. Itu kalau binaraga makan ini, dia minum apapun disalurkan ke tempat kemana-mana. Kalau dipakai sebelum latihan, kalau di Eropa fitness pakai ini sarapannya, itu dia bisa membuat tenaga masuk nitric oxide, dia bisa membuka sumbatan. Jadi energinya bisa besar. Ya, ini bagus banget. Next. Ini yang jangan. Dengarkan saya dulu. Jangan ini jangan tahu-tahu, ini ngeri. Yang ngajari saya makan, tapi jalannya gak jelas, nyeret-nyeret kakinya, juga. Itu masih bisa, jangan ini ya. Tapi kalau makan sama saya di nasi padang, pasti ini. Dia bilang, ini hedonisme Pak, gak bisa dicabut. Saya memang DNA saya suka cumi, ya wes. Profesor saya banyak ngomong, tidak lulus gimana? Dia ngajarin gitu. Yang ini jangan anak-anak. Ini anak kecil boleh, ininya nggak boleh kepalanya ya. Ini biasanya dipotong garing-garing untuk tepung masih boleh. Anak kecil, kalau orang dewasa saya. Kita kan butuh 200 kolesterol untuk sel, untuk kulit, untuk mata, untuk segalanya. Karena itu kolesterol nggak boleh 0, jangan di atas 100. Dan lihat ini ya. Ini satu panjangnya 12 cm. Lihat ya. Kalau udah dimasak segini berarti kan besarnya segini. Tahu berapa kolesterolnya? 4.200. Ini jalan stroke tercepat. Kasih tahu dulu saudara, jangan ya, minta tolong yang ini jangan. Jadi Anda masih bisa makan udang gitu ya. Kepiting nanti sekali-sekali silakan, udang yang boleh lebih sering. Bahaya. Anak kecil masih boleh ya, tapi turun kepalanya jangan. Triglyceridnya tinggi sekali. Next. Terakhir ya, ya ini. Udah. Pernah makan ini di setengahnya ada kayak pasirnya, persis gitu. Pantatnya sapi kalau dirobek, tangan kita masuk cuma darah dan tulang. Ayam ya begitu. Tapi kalau ini di dalamnya ada tiaranya. Logam is logam. Anda pikir dari mana logam? Dari merkuri. Jadi kalau sungai berarti dimasukin kerang-kerangnya mati. Berarti banyak merkurinya karena dia diciptakan Tuhan untuk menyedot logam. Ngerti ya? Jadi ini juga jangan. Menurut saya gitu ya. Kecuali tiram masih lebih aman. Tiram ya. Tidak otomatis tiram
boleh, filmnya boleh, tapi kalau yang terang-terangannya jangan. Loh Pak, kok saya dulu udah autis pakai ini? Kok belum autis? Ya belum. Kadarnya belum banyak. Tapi udang dan kepiting kalau musim kemarau jangan makan. Jadi kalau Anda pergi ke Sibu-Sibu restoran, makan ikannya saja. Kenapa? Karena kami sudah tes. Mojokerto, Lamongan, Sidoarjo, Surabaya positif. Semua seafoodnya mengandung merkuri selama musim kemarau. Kenapa? Karena musim kemarau hujan turun, curah merkuri kental. Jadi tolong jangan makan seafood sementara sampai Desember. Berdoa untuk hujan. Ya. Kalau tidak jangan makan seafood, percaya saya, karena kadarnya sudah melebihi daripada yang disarankan DPS. Next, bebek. Kalau makan bebek, cari yang lututnya hitam. Kalau tidak hitam, cekot-cekot, itu bukan bebek, bebek, tahu nggak? Mentok. Nah, jadi cari bebek yang warnanya hitam. Periksa, kakinya bebek, kakinya yang jual, kakinya bebek. Anda ini kalau tidak detail, kaki salah. Saya pernah ngomongin orang ini. Anggur mengandung resveratrol, mau membuka sumbatan. Orang ke-20 ngomong gini, jangan makan anggur karena tidak mengandung resveratrol, bikin sedep. Gimana sih? Karena itu pendengar itu ada di sana, ya. Saya harus didik. Bebek nggak apa-apa. Kalau ini seperempat aja tanpa kulit, is okay. Ya, bahas sama ini aja boleh. Tapi kalau bebek jangan tidak ada apa. Next. Nah ini obatnya. Habis ya obatnya. Terus kan nggak obatnya? Wis ya. Ini salmon. Salmon kalau asli, salmon kalau palsu 400.000 lah ya. Yang oranye. Kalau yang merah 800.000 Atlantik. Bandeng ditemukan sekarang resmi lebih bagus dari salmon. 800.000 beli no bandeng sak beda. Murah terbiasa buat lempar-lempar. Saking banyaknya. Bayangkan melimpah. Ini top, ini penelitian resmi, riset. Jadi bukan main-main. Jadi ini kabar baik. Ya. Bandeng di presto, digoreng, dipepes, nutrisinya tidak berubah karena seasonnya kuat. Kenapa kalau mendarat bandeng harus pakai air asin? Karena dia aslinya laut. Karena itu omega 3-nya sempurna. Next. Anda lihat ya, omega 3-nya berapa? 14,2. Anda lihat salmon berapa? Salmon cuma 2,6. Bandeng berapa? Omega 3-nya 14,2. Dia mengandung eicosapentaenoid EPA. EPA ini membuat jantung tidak bisa berhenti. Sempurna. Dia mengandung DHA. Pernah dengar vitamin anak-anak DHA? Bikin otak nggak bisa pikir kalau orang tua, kalau anak bisa cerdas. Jadi maksudnya buat alternatif kakap merah harus kasih bandeng sedikit itu saudara. Nanti maksud saya ya alternatif. Oke, next. Itu yang pertama, obatnya buka sumbatan. Yang kedua, bawang putih. Kemarin ada orang tanya di radio, besok saya di radio jam 12 siang atau tidak pagi jam 7 ya. Di 96,4 itu tidak pagi. Jam 7 atau jam 11 lagi berkumendok pasti saya. Cuma pendek-pendek ya, cuma 5 menit saya ngajar pendek-pendek gitu. PP itu apa, tahu itu apa gitu. Nah, bawang putihnya ada yang tanya, Pak, bawang putih laki-laki lebih bagus ya? Ada bawang putih laki-laki, bawang putih homo ya nggak ada. Kadang-kadang orang tuh ngawur saudara, bawang putih cacat tuh katanya bagus ya, nggak ada. Isinya apa namanya? Allyl sulfat, ya, itu paling canggih bunuh LDL. Jadi kalau LDL tinggi, Anda buka aja, Anda kupas ambil satu siung, Anda makan langsung bisa pakai air. Atau kalau masak sayur, bakutnya jangan sedikit, langsung satu bondel. Iya, dia bisa menekan LDL. Bagus, lebih gurih, lebih enak. Bisa mengurangi fiksi, ya, masa pakai fiksi. Tekan LDL, tapi tidak bisa meningkatkan HDL. Ingat ya, HDL harus tinggi, LDL harus rendah. Tapi ini salah satu alternatif. Oke, next. Ini kalau ngambil alpukat, dikocok-kocok bunyi klek-klek-klek, dia namanya buah klimaterik. Tahu, klimaterik itu bisa mematangkan dirinya sendiri. Jadi kalau buah ini ditaruh disimpan plastik atau di beras, dia bisa mematangkan dirinya sendiri. Karena itu jangan takut yang mentah, tapi goyang ini, klek-klek-klek. Karena dia omega 3-nya lebih tinggi dari bandeng dan salmon. Dan ini buah ajaib, bunuh LDL, meningkatkan HDL. Nah, ini sempurna sekali. Sempurna sekali ya. Tapi jangan pakai susu kental manis.
Alpukatnya seperempat, susunya 1 kaleng. Itu bukan susu, itu sirup rasanya susu. Kalau gelas dikasih air soda, hatimu bisa gembira. Ini tidak ada hubungannya sama susu, saudara. Nanti ya, hanya perasa susu. Caranya gimana, Pak? Buang isinya dalam mangkoknya, jangan diterok, jangan di mangkoknya aja ini. Kasih madu 1 sendok teh. Dia di situ dimakan di situ. Asam polanya tidak oksidasi. Kita minumnya utuh. Tahu ya cara makannya gitu ya. Kayak buah naga, jangan dikupas buah naga. Kalau Anda nginep, saya pernah ya berkali orang waktu ngajar di Singapura, saya nginep W Hotel. Terus nginep Hard Rock, terus nginep yang biasa lagi ya, Swiss Hotel untuk di City Hotel. Beda cara motongnya. Buah naganya di hotel yang sangat mahal, dan dikupas. Yang lumayan dipotong tapi ada kulitnya. Kayak semangka, jangan kita dipotong semangka ada kulitnya itu. Karena kalau dipotong kulitnya oksidasi. Yang ditata, dipiring besar, rapi, dikupas, dipotong ya itu yang murah katanya. Berarti ya. Jadi caranya kayak ini, jangan dikupas, dipotong, diterok. Nah, ngerti ya? Ada diberikan itu kan? Ngerti ya? Maksud ada hikmatnya ya. Oke. Madu dioleskan di lantai, madu dioleskan di dinding. Kalau didatangi semut palsu, karena semut tak kenal gula. Kasih apel tidak ada semutnya toh, karena semut tak mengenal gula-gula. Jadi kalau madu didatangi semut, berarti ada gulanya. Ya beda. Next. Sayur ini penting. Putih untuk kolesterol, hijau itu tidak bungkuk. Ini mau macam-macam untuk hijau dan macam-macam kayak terong itu. Pokoknya sayur, ukurannya seberapa Pak Yu? Sehari sekali harus 1 gelas air mineral, tahu? 3/4-nya wajib. Jadi kalau makan rawon bungkus gado-gado. Jangan maksa, katanya Pak Yu harus sayur. Rawon, bikin soto, bikin sayur, nggak bisa. Makan aja rawon, pulang bungkus gado-gado, bungkus semanggi. Ngerti ya maksud saya ya? Sehari sekali harus ada sayur. Sayur buat apa Pak Yu? Tegap. Nggak ada sayur, bungkus. Buah bikin apa? Nggak bisa sakit. Pak saya makan buah, nggak mau makan sayur gimana? Nggak sakit, tapi bungkus. Pak saya makan sayur, Pak nggak mau buah Pak. Ya tegak, tapi pacik. Ya. Nggak ada begitu. Ini serius, susah 3 ini. Jadi maksud saya, jadi nggak bisa harus makan buah, harus makan sayur. Sehari makan sayur, besok nggak sakit. Besoknya makan sayur, nabung terus. Karena itu maksud saya. Next. Terakhir di bulan 1 slide ya. Anda lihat, bisa bedakan ini sama ini. Jangan lihat tengahnya. Ini sama ini. Kalau bos bilang sama saya begini, tolong ciptakan jeruk mandarin rasa permen jeruk mandarin. Kita ambil jeruk mandarin, kita lihat mikroskop. Oh, gambarnya gitu. Kita ciptakan sintetiknya, gambarnya persis. Pasti rasanya sama. Rangkaian kimia. Ya ternyata setetes daun dan setetes darah manusia, setetes darah manusia dan setetes daun gambarnya sama. Jadi maksudnya apa? Kalau udah makan sayur sehari sekali, darahmu bermasalah. Karena bahan baku darah itu sayur. Tuhan menciptakan kita dari tanah itu ya dan amin. Kenapa? Karena tanah kalau dikeduk isinya darah. Tanah kalau dikeduk ada kalsiumnya. Jadi kalau makan sayur pasti makan bahan baku tanah. Tadi pagi sudah saya ajarkan, kalau suamimu tidak mau makan sayur, suruh makan tanahnya aja. Persis. Daripada daripada suami meninggal, kasih tanah satu teguk gitu aja. Next. Yang ini bikin tidak sakit. Ingat, buah tidak boleh dimakan setelah makan. Buah harus dimakan sebelum makan. Kalau dimakan setelah makan, Anda bisa langsing dan sehat biasa, tapi beratmu naik dan tingkat tegangmu naik dan gliseridmu naik. Tapi kalau dimakan sebelum makan, B1, B6, B12 yang membuat nasi tidak jadi diabetes. Kalau makan buah, ingat ini ya, harus pada musimnya harus dibeli. Buah musim tertentu harus dibeli. Karena pada musim tertentu Tuhan menciptakan vitamin dalam buah untuk membunuh bakteri musim itu. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan.